Halo guys, kembali lagi di channel Nerban Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film tentang Spider-Man No Way Home yang dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Jon Watts dan dibintangi oleh Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Zendaya Benedict Cumberbatch, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan lanjutan dari film Spider-Man Far From Home 2019 dan juga urutan ke-28 dari Marvel Cinematic Film. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Far From Home, bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video. Jadi film No Way Home-nya ini mengisahkan terbongkarnya identitas Spider-Man ke publik yang membuat Spider-Man meminta bantuan kepada Dr. Strange. Namun upayanya itu malah membuat beberapa freelance dari dimensi lain masuk ke dunia MCU. Di mana kisahnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari J. Jonah Jameson yang mengungkapkan identitas Spider-Man lewat video terakhir Quentin Bug aka Mysterio di ending film Far From Home. Video tersebut, Mysterio menyebut kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Jonah yang merupakan penggila viral menggiring opini dengan mengatakan kalau Spider-Man ialah pelaku di balik kematian Mysterio dan juga kekacauan elemental di London. Padahal sebenarnya kematian Mysterio disebabkan oleh pelurunya sendiri saat ia mencoba membunuh Peter. Peter yang pada saat itu sedang mengajak Michael Jonas jalan-jalan di New York itu pun segera membawa MJ pergi dari kerumunan. Keduanya bersembunyi di apartemen Peter yang kebetulan sekali ada Happy Hogan sedang ngapelin Bibi May. Beberapa saat kemudian, apartemen mereka dikepung oleh Department of Damage Control. Peter menutup semua jendela dan memberitahu Happy kalau identitasnya telah terbongkar setelah video Mysterio viral. Malam harinya, mereka ditangkap oleh DDC dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi, termasuk Ned Leeds, sahabat Peter. Peter ditunjukkan barang bukti berupa kacamata edit pemberian Tony Stark yang digunakan Mysterio untuk menciptakan elemental melalui drone penghancur. Peter terus menyangkal bahwa dirinya tidak membunuh Mysterio. Karena memang bukti belum cukup kuat, Peter dan yang lainnya pun dipulangkan. Sedangkan DDC akan mencari bukti lain dengan memasukkan Stark Industries ke dalam kasus kematian Mysterio. Di hari berikutnya, Peter didatangi pengacara buta bernama Matt Murdock yang sangat bersedia untuk menjatuhkan tuntutan Peter. Matt yakin kalau tuduhan itu salah, tapi ada kendala yang mungkin tidak bisa dihindari, yaitu penggiringan opini dari berita. Matt memberitahu kalau FBI terus mencari barang bukti termasuk drone penghancur, namun tentu saja mereka tidak akan menemukannya karena Peter sudah mengembalikan drone tersebut ke satelit Stark. Meskipun Peter bisa terbebas dari tuntutan, Peter masih saja mendapatkan teror dari netizen yang membela Mysterio. Peter pun dan Bibi May akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yaitu apartemen Happy. Di hari berikutnya, saat Peter, MJ, dan Ned berangkat ke sekolah di Midtown High, mereka dikerumuni banyak murid dan juga wartawan yang terus heboh menyalahkan Peter. Hal itu tentu saja membuat Peter, MJ, serta Ned merasa tidak nyaman.
Saat jam istirahat, ketiganya nongkrong di atap sekolahan untuk membahas semester akhir. Mereka juga memikirkan tempat kuliah yang bakalan mereka tuju, terutama MET, Message Success Institute of Technology. Beberapa hari kemudian, mereka mendapatkan surat pengumuman dari MET. Ketiganya membuka surat tersebut di kedai kopi tempat MC bekerja. Sayangnya, ketiga surat itu berisi penolakan karena menyangkut kontroversi Spider-Man. Tentu saja, hal itu membuat Peter merasa bersalah karena sudah menempatkan dua teman dekatnya ke dalam posisi yang kurang beruntung. Peter lalu tak sengaja melihat lampu hias di ruangan kedai yang bentuknya seperti Dr. Strange. Peter pun memiliki ide, yaitu meminta pertolongan kepada Dr. Strange. Pagi harinya, Peter pergi ke Santum Sanatorium di New York dan menemukan kalau ruangan kuil penuh dengan salju. Wong memberitahu Peter kalau salah satu dari 3 pintu portal terbuka ke Serbia yang menyebabkan seisi ruangan ini penuh dengan salju. Peter akhirnya bertemu dengan Dr. Strange. Ia meminta Strange untuk kembali ke masa lalu guna menghentikan misterius saat mengungkapkan identitas Spider-Man. Sayangnya, Strange menolak karena hal itu bisa merusak waktu. Ditambah lagi, dirinya sudah tidak memiliki Time Stone. Strange lalu mendapatkan ide, yaitu mencoba mantra Rune of Cowl, sebuah mantra yang bisa membuat semua orang di dunia lupa tentang Peter Parker. Wong yang mendengarnya pun memperingati Strange bahwa mantra itu sangat berbahaya dan berakibat fatal. Tetapi Strange menghiraukannya sambil membawa Peter ke ruangan Santum. Strange mulai membacakan mantra dengan diawali kalimat, "Semua orang di seluruh dunia yang tahu bahwa Spider-Man adalah Peter Parker bakalan lupa." Sayangnya, di tengah pembacaan mantra, Peter terus-terusan meminta Strange untuk mengubah mantranya agar MC, Ned, May, dan Happy tidak lupa dengan Peter. Hal itu membuat Strange tidak fokus, yang mengakibatkan mantranya tidak stabil. Strange kemudian menutup mantranya lalu memarahi Peter habis-habisan karena mantranya tidak berjalan sempurna. Jadi orang-orang masih mengenali Peter. Karena usahanya tidak sempurna, Peter pun menghubungi Flash Thompson yang diterima di MIT. Peter meminta Flash untuk berbicara ke administrator MIT agar mempertimbangkan MC dan Ned masuk ke MIT. Flash pun menerimanya, tapi dengan imbalan diantar ke sekolah oleh Spider-Man selama 2 bulan. Flash memberitahu Peter kalau administrator sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Tanpa pikir panjang, Peter pun mencegat admin MIT di jembatan Alexander Hamilton. Setelah bertemu, Peter meminta agar admin mempertimbangkan MC dan Neds. Namun sayangnya si admin menolak. Pada saat itu juga, Peter merasakan getaran Speedy Sensei
artinya bahaya sedang mendekat. Dan benar saja, tiba-tiba semua orang panik bahagia, yang kemudian disusul dengan kemunculan Dr. Otto, Octavian villain dari Spider-Man 2 versi Sam Raimi. Peter pun segera memakai setelan Spider-Man nanoteknologinya untuk bersiaga. Ketika Otto melihat Spider-Man, ia langsung menanyakan di mana mesin berkekuatan mataharinya, yaitu reaktor fusi. Tentu saja Peter tak tahu. Otto lalu memulai pertarungan dengan melempari mobil ke arah Peter. Pertarungan tersebut membuat mobil Bu Admin hampir jatuh, tetapi untungnya Peter berhasil meraihnya. Peter akhirnya tertangkap oleh Otto, di mana Otto ini mengambil secuil kostum nanoteknologi di dada Peter, kemudian menyerapnya ke 4 tentakel. Ketika Otto hendak menusuk dada Peter, Peter langsung memindahkan topengnya ke dada yang membuat tusukan Otto tak mempan. Kini Otto melihat wajah Peter yang sudah jelas. Dia bukan Peter yang dimaksud. Peter lalu mengambil ahli sistem nano tentakel Otto, kemudian meletakkan Bu Admin kembali ke jembatan. Merasa hutang nyawa dengan Peter, Bu Admin pun bersedia membantu Peter, MJ dan Ned agar masuk ke mat. Di waktu yang sama, suara ngakak terdengar dengan dibarengi bom labu, serta kemunculan Green Goblin, villain dari Spider-Man 1 Sam Raimi. Saat Goblin hendak menyerang Peter, Strange langsung memindahkan Otto dan Peter ke ruangan bawah tanah Santum. Otto dikurung ke dalam sel bersama Delizad, yang merupakan villain dari The Amazing Spider-Man 1. Strange yang menjelaskan kepada Peter bahwa mantra gagal sebelumnya bukan Tune of Chow Chow, melainkan mantra membuka multiverse. Sehingga orang-orang di dalam semesta yang tahu Spider-Man adalah Peter Parker masuk ke dunia Peter saat ini. Untuk mencegah bertambahnya kekacauan, Strange menyuruh Peter untuk menangkap orang-orang yang datang ke dalam alam semesta lain menggunakan sling ring buatan Strange, di mana sling ring ini mampu memindahkan orang-orang ke dalam sel Santum. Namun karena Peter tak mau bekerja sendiri, ia pun minta Strange untuk mengizinkan MJ dan Ned ikut ke dalam misi ini. MJ dan Ned lalu dibawa ke ruang bawah tanah dan mulai melakukan tugasnya dengan mencari kekacauan di internet. Sementara Peter membuat setelan khusus berwarna hitam. Ned akhirnya menemukan informasi kalau ada gangguan listrik di luar kota. Peter pun segera pergi ke tempat yang dimaksud. Why? To fight a ghost. Setibanya di sana, Peter melihat manusia terbang berwarna biru dengan dilengkapi aliran listrik. Manusia tersebut adalah Magdalon atau Electro, Fiveline dari The Amazing Spider-Man 2. Peter mencoba menembakkan sling ringnya ke arah Mag,
Tetapi tembakannya itu mantul dan mengenai sebuah pohon, sehingga pohon tersebutlah yang masuk ke dalam sel. Peter diserang oleh Meg. Sampai akhirnya datanglah Sandman atau Finn Marco, Finn lain dari Spider-Man 3, membantu Peter. Keduanya akhirnya berhasil mengalahkan Meg dengan cara menghancurkan aliran listrik pada tower. Different Peter. Weird. Peter menjelaskan kepada Marco dan Max bahwa mereka dari multiverse lain. Setelah itu, Peter sengaja mengirim keduanya ke sel Samsung. Wasn't crazy, Max. Dinosaur can talk. Di tempat lain, Goblin atau Norman Osborn terlihat sedang menyembunyikan glider terbangnya di gang sempit. Ia lalu mendapatkan hasutan keji dari sisi Granny Goblin yang menyuruhnya untuk tetap berbuat jahat. Norman pun mencoba menyingkirkan hasutan dengan menghancurkan topengnya. Kemudian pergi ke VES, organisasi amal tempat kerja Bibi May. Peter mendapatkan telepon dari Bibi May bahwa ada pria ngakak dari dunia lain ingin bertemu Peter. Peter pun segera ke sana dengan pecicilan. Setelah bertemu, Norman kebingungan karena Peter bukan Spider-Man yang dimaksud. Norman mulai mengoceh tentang keadaannya yang sekarang kehilangan putranya, yaitu Harry Osborn. Dan ditambah lagi, dirinya sering dikendalikan oleh hasutan jahat. May pun menjadi kasihan dan menyuruh Peter untuk menolongnya. Or for yourself. Trust me. Thanks, mate. Peter lalu membawa Norman ke Santum dan bertemu dengan yang Norman kenal, yaitu Otto. Otto sangat bingung karena seharusnya Norman sudah mati tertusuk glidernya sendiri saat melawan Spider-Man. Pilin juga menambahkan kalau nasib yang sama menimpa Otto, di mana Otto ini masih tenggelam bersama reaktor fusi saat melawan Spider-Man. Menurut cerita dari keduanya, mereka berpindah ke dunia ini saat sedang melawan Spider-Man, namun bisa sebaliknya, di mana mereka masuk ke dunia ini setelah mati melawan Spider-Man. Pada saat itu juga datanglah Strange membawakan Mekinda Decadus yang nantinya bakalan digunakan untuk dikembalikan mantra sebelumnya sehingga mereka bisa kembali ke dunianya masing-masing. Tentu saja Norman dan Otto tak setuju karena di dunianya mereka sudah mati. Begitu juga dengan Peter yang berpikir kalau penjahat-penjahat ini bisa berubah lebih baik lagi dan membiarkan mereka yang sudah mati di dunianya untuk tetap tinggal di sini. Strange pun menghiraukannya karena hal itu pasti ada konsekuensi reactionnya. Saat Strange hendak mengembalikan mantra, Peter dengan sengaja mengambil Melinda lalu pergi melarikan diri. Strange mengejar Peter ke jalanan dan memukul dadanya sampai memisahkan rohnya dari tubuhnya. Namun meskipun begitu, refleks Peter berhasil menghindari Strange yang mencoba merebut Melinda. Peter kemudian kembali ke dalam tubuhnya lalu melarikan diri. Namun Strange berhasil menangkapnya dengan Cloak of Levitation. Setelah itu, masukkan Peter ke dalam dimensi cermin. What is this place? Whoa, what are you doing?
Strange berhasil membuat Peter kebingungan, tapi Peter yang pernah les matematika di Kumon pun mulai menghitung geometri dimensi cermin dan akhirnya berhasil menjebak Strange di jaringnya. Peter merebut Melinda serta sling ring lalu meninggalkannya sendirian. Setibanya di Santorium, Peter berniat untuk menyembuhkan dan memperbaiki para musuh dari multiverse lain sehingga saat kembali ke dunia mereka masing-masing, mereka tak harus lagi melawan Spider-Man. Peter lalu memberikan Baginda serta sling ring ke MC Net dan meminta mereka untuk menyembunyikan benda ini. Jika ada bahaya besar terjadi, maka MC harus menekan tombol di Bagindanya. Who's coming with me? I'm in. Peter kemudian membawa para musuh ke apartemen Happy, sedang Riza tetap berada di dalam truk. Peter menunjukkan salah satu fasilitas Stark Industries, yaitu fabrikator, sebuah mesin yang bisa membuat teknologi apapun termasuk kostum Spider-Man. Max sangat tertarik dengan art reaktor yang tentu saja bisa menjadi daya kekuatan Max. Peter mulai membuat perangkat yang bisa mengendalikan shift tentakel Otto, karena seperti yang kita ketahui, kalau Otto kehilangan kendalinya saat ledakan Pussy di acara peresmiannya. Dengan dibantu Norman, Peter pun akhirnya berhasil menyelesaikan perangkatnya. Perangkat tersebut akhirnya bekerja secara mulus hingga Otto kembali memiliki fungsi otak seperti manusia pada normalnya. Sebagai tanda terima kasih, Otto pun mengembalikan secuil teknologinya kepada Peter. How can I help? Max juga dipasangkan sipon untuk menguras energi listriknya. I'll be back. Ketika Peter sedang membuatkan jamu untuk Norman, tiba-tiba Spider Sensei-nya muncul. Peter merasakan insting kejahatan di antara musuh yang ia bawa. Dengan feeling yang tepat, Peter menembakkan jarinya ke tangan Norman dan ternyata Norman masih sebetulnya goblin. Norman mengatakan kalau kekuatan yang kita dapatkan merupakan anugerah yang membuatnya seperti dewa. Mendengar hal tersebut, Mike pun berubah pikiran. Ia mengambil AC reaktor kemudian melemparkan Otto keluar dan pergi bersama Marco. Di bawah apartemen, Jonah ternyata sudah standby dan memulai merekam kekacauan sambil mengatakan di mana ada bahaya, di situ ada saya. Peter mencoba melawan Norman, tetapi Norman mendapatkan bantuan dari Deliza. Peter terus melawan Norman dengan beberapa pukulan, tetapi Norman malah ngakak dan membanting Peter hingga ke lantai dasar. Namun, Bibi May segera menyuntikkan ramuan penyembuh ke tubuh Norman, tetapi sayangnya hal itu tak berhasil. Di waktu yang sama, Glider Goblin muncul dan langsung menghantam tubuh May. Setelah itu, Norman pergi sambil melemparkan bom labu ke arah May, tetapi berhasil ditangkis oleh Peter. Keduanya terlihat baik-baik saja. May meyakinkan Peter kalau Peter sudah melakukan hal yang baik dan berpesan dengan kekuatan yang besar maka akan ada tanggung jawab yang besar pula. May secara tiba-tiba terjatuh karena luka tusukan glider di perutnya. May akhirnya meninggal dan yang tentu saja membuat Peter terpukul. Di waktu yang sama, Happy datang. Ia menyuruh Peter untuk pergi karena anggota SWAT sudah mengepungnya. Peter pun pergi ke atas gedung sambil membawa perangkat yang bisa menyembuhkan para musuh. Peter lalu melihat berita dari Jonah yang mengatakan dimanapun Spider-Man berada pasti ada kekacauan dan korban. Everything Spider-Man touches. Jonah Jameson reporting. Good night. Di sisi lain, tepatnya di rumah bibinya Ned, MJ mulai khawatir dengan keadaan Peter dan berniat untuk menekan tombol Melinda. Ned yang memakai sling ring pun mencoba menenangkan MJ sambil memutarkan tangannya dan sengaja memunculkan percikan portal. MJ pun minta Ned melakukannya lagi dengan menyebut, "Peter, aku hanya ingin melihat Peter." Setelah portal terbuka, muncullah sosok Spider-Man. Spider-Man tersebut membuka topengnya dan ternyata dia bukan Peter yang Ned maksud.
Spider-Man menyebut bahwa dirinya memang Peter Parker, tetapi dari dunia lain. Ned kembali membuka portal dan berharap bisa menemukan Peter Parker yang dimaksud. Namun lagi-lagi yang muncul Peter Parker yang lain yang pernah melawan Goblin, Otto dan Marco. Toby dan Andre lalu mengungkapkan bahwa perasaannya terganggu, di mana perasaan tersebut mengarah ke Peter Parker di dunia ini yang sangat membutuhkan bantuannya. Toby meminta MJ untuk memberitahu lokasi Peter yang sering dia tempati saat merenung. MJ pun membawa mereka ke atas gedung Mayton hingga menemukan Peter sedang menangis. Kedua Spider-Man dari multiverse itu pun mencoba menghibur Peter dengan mengungkapkan kalau mereka sama-sama pernah kehilangan orang yang disayangi, termasuk Uncle Ben dan Gwen. Mereka pernah membunuh pembunuh yang membunuh Ben, tetapi hal itu sama sekali tak membantu menenangkan hati mereka. Peter Parker yang tak terima May terbunuh tetap pada pendiriannya untuk membunuh Goblin. Peter mengatakan kata-kata terakhir May, yaitu dengan kekuatan yang besar, yang kemudian disambung dengan Toby, maka akan ada tanggung jawab yang besar pula. Mendengar hal tersebut, Peter pun bangkit kembali dan menyadari kalau dirinya tak sendirian. MJ dan Ned dan ketiga Peter lalu menggunakan laboratorium sekolahan untuk membuat obat penawar musuhnya. Peter 1 membuat penawar untuk Norman, Peter 2 membuat serum penawar Lizard, sedangkan Peter 3 menyiapkan obat penawar untuk Electro dan Sandman. It's heartbreaking. After he tried to kill me. I'm ready. Yep, me too. Okay, so. Cartridges. Oh, thanks. Why? You can't do that, huh? No. Setelah semuanya selesai, Ned membuka portal ke patung Liberty dan mengirim ketiga Spider-Man untuk memancing para musuh. Peter 1 menghubungi Daily Buckley dan membuat siaran langsung untuk menyampaikan kepada musuh agar datang ke patung Liberty yang sekarang sedang dalam pembangunan untuk meletakkan patung Shot, Kapten Amerika, sebagai penghormatan. Sambil menunggu musuh, Peter 2 mengeluh punggungnya kesakitan. Peter 3 pun mengoyo-ngoyonya agar lebih enakan. Ketiganya lalu mendongeng tentang jaring yang dikeluarkan secara alami di tangan Peter 2. Mereka juga mendongeng tentang musuh lain yang mereka hadapi, seperti Spider-Man 2 yang pernah melawan Venom. Spider-Man 3 pernah melawan Rhino, dan Spider-Man 1 pernah melawan alien berwarna ungu, yaitu Thanos. Alright, guys, focus on. Di waktu yang sama muncullah Electro. Ketiganya mulai menghadapi Electro dan memberikan Melindanya kepada MJ. MJ meminta Ned untuk menutup portalnya, tetapi Ned tak bisa. Di saat itu juga muncullah Lizard dan Sandman. Ketika Spider-Man mulai kewalahan karena pertarungan sangat semerawut. Mereka lalu berunding, di mana Peter 1 memberitahu Peter 2 dan 3 bahwa kita harus bekerja sama tim. Peter 1 mengatakan kalau dirinya bekerja dengan Avenger. Keduanya pun bingung karena di dunianya tidak ada Avenger. Ketiga Peter akhirnya bekerja sama dengan menyembuhkan Sandman terlebih dahulu. Hey! I got it! I need the cure! Dengan kekompakan yang hakiki, akhirnya mereka pun berhasil mengubah Sandman menjadi manusia normal. Spider-Man Tobey Maguire menenangkan Marco dan menjanjikannya bahwa kita akan pulang ke rumah. Ketiga Spider-Man lalu mencoba menumbangkan Electro dengan merebut akreatornya, tetapi gagal karena aliran listriknya terlalu kuat.
Peter 1 kemudian mengejar Ridgeman mencoba merebut Mekinda dari MG, sedangkan Peter 2 dan 3 dihadapkan dengan Dr. Otto. Namun Otto berpihak kepada Spider-Man dengan merebut akreator Mac, lalu menggantinya dengan sifon. There you go. MG dan Ned masih dikejar-kejar oleh Lizard. Ned membukakan portal air laut yang membuat Lizard terpental. MG segera melemparkan serum kepada Peter 1 yang kemudian dikunyah oleh Lizard itu sendiri. Alhasil Lizard pun kembali ke bentuk manusia normalnya. Ned lalu membuka portal untuk membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin dan memberitahu kalau rencana Peter menyembuhkan musuh telah berhasil. Tetapi Strange tetap bersikeras untuk mengembalikan mereka ke dunianya masing-masing. Ketika Strange sedang lengah, tiba-tiba Goblin datang dan langsung merebut McDonald-nya dari Strange, tetapi untungnya berhasil dihentikan oleh Dr. Otto. Ketika Mekinda kembali ke tangan Strange, ia melihat bom labu di dalam Mekinda yang secara cepat meledak dan melepaskan mantranya. Alhasil strip Captain America pun runtuh, membuat semuanya terjatuh termasuk MG. Peter 1 mencoba menyelamatkan MG, tetapi ia ditabrak oleh Goblin. Peter 3 segera mengambil tindakan dengan melompat dan berhasil menyelamatkan MG. Peter 3 sangat sedih karena walaupun ia tak bisa menyelamatkan Gwen, namun setidaknya ia berhasil menyelamatkan MG milik Peter 1. Dr. Strange dibuat kena mental ketika efek ledakan mantranya membuat multiverse lain mulai terbuka, di mana di dalamnya sudah ada villain Spider-Man versi lain. Strange selalu mengambil tindakan sementara dengan menutup dimensi-dimensi tersebar. Di udara, Peter 1 meledakkan bom labu milik Goblin, membuat keduanya jatuh tepat di patung Kapten Amerika. Keduanya lalu berduel satu sama lain. Peter yang penuh amarah akhirnya berhasil melumpuhkan Goblin. Di saat Peter akan membunuh Goblin dengan glider, Tobey Maguire langsung menghentikan Peter 1. Bukannya berterima kasih, Goblin malah menyuduk Tobey dengan Famous. Peter 3 melemparkan serumnya yang kemudian ditangkap oleh Peter 1 lalu menyuntikkannya ke pundak Goblin. Alhasil Goblin pun tersadar sambil berkata, "Aku lapar." Peter 1 mendatangi Strange yang sibuk mengurusi dimensi. Strange mengatakan kalau retakan dimensi membuat musuh Spider-Man di multiverse lain datang. Peter lalu meminta Strange untuk menggunakan mantra Rune of Kaul. Peter juga sudah siap merelakan orang-orang terdekatnya lupa tentang dirinya. Sebelum Strange membacakan mantranya, Peter berpamitan dengan Strange, kemudian berpamitan dengan dua Spider-Man. Peter mendekati MC dan Ned sambil memberitahu bahwa mereka akan lupa tentang dirinya. Tetapi jangan cemas karena Peter akan menemui MC dan Ned untuk menceritakan semuanya, sehingga keduanya bisa mengingat tentang Peter lagi. Setelah mantra selesai, semua villain kembali ke tempat asalnya, begitu juga dengan dua Spider-Man. Beberapa minggu kemudian, Jonah masih saja menyalahkan Spider-Man tentang kekacauan di London dan juga di patung Liberty. Jonah mengatakan kalau Spider-Man pengecut karena menyembunyikan identitasnya. Dari sini kita sudah tahu bahwa mantelnya telah berhasil. Tetapi semua orang masih tahu tentang Spider-Man ya, karena yang dilupakan Peter Parker bukanlah Spider-Man. Lalu bagaimana nasib Peter 2 dan 3? Apakah mereka kena efeknya atau bahkan semua Peter Parker di seluruh alam semesta bernasib sama dengan Peter 1? Peter kemudian mengunjungi kedai kopi tempat MJ bekerja. Peter melihat MJ dan Ned masih berteman baik dan juga berhasil keterima di Meet.
Keduanya masih sama sekali tak mengenali Peter. Peter ingin menceritakan semuanya, tetapi ia mengurungkannya karena mungkin Peter memiliki suatu alasan, termasuk memulai hidup yang baru. Di hari berikutnya, Peter mengunjungi makam Bibi May dan bertemu Happy yang juga tidak mengenali Peter. Peter kini tinggal di apartemen baru yang pemiliknya sangat rewel. Malam harinya, Peter menemukan informasi tentang tindakan kriminal melalui radio. Ia pun segera memakai kostum Spider-Man buatan sendiri, lalu bergelantungan menuju lokasi kriminal. Oke, itulah cerita film Spider-Man No Way Home. Semoga akan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: masa kecil kalian pasti akan bahagia jika pernah makan buah kersen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys.